Shalom, mari bersama kembali kita terhimpun dalam ibadah keluarga. Dan sebelum kita memulai ibadah kita mengambil saat teduh. Sejenak kita bersaat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengawali ibadah kita memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 392 kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 392 bait 1 sampai baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 392 bait 1 sampai baitnya yang kedua. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus dalam memahami firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa bersama dengan keluarga dari rumah kami masing-masing Tuhan, kami boleh Tuhan himpunkan untuk bersama kembali dalam persekutuan yang mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan, biarlah kehidupan kami Engkau sucikan dan kuduskan. Untuk dalam persekutuan ini kami memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati kami. Bahkan melalui firman Tuhan yang kami baca, kami akan kembali bersama-sama merenungkan, memahami, mendalami kekayaan firman Tuhan. Dapat kami pahami dengan kuasa hikmat Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami, sehingga semuanya itu boleh menjadi bekal dan dasar dalam kehidupan kami untuk bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian bagi banyak orang di sekitar kami. Bersabdalah ya Tuhan Allah bagi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja menguasai hati dan pikiran kami, mendiamkan segala suara dalam hati dan pikiran kami, supaya hanya suara Tuhanlah yang dapat kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman-Mu. Amin. Kita membaca firman Tuhan kita pada saat ini dalam kitab Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian.
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu terkasih, selamat Paskah. Kita semua pada hari Minggu kemarin sudah kembali mengingat rayakan peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah adalah suatu peristiwa yang luar biasa di mana kembali kita berefleksi melalui firman Tuhan, diingatkan kembali tentang betapa besar kasih Allah bagi kita semua yang adalah disebutkan dalam bacaan kita pada saat ini, orang-orang yang berdosa yang sebelumnya kita adalah para seteru-seteru Allah. Karena apa? Manusia melakukan banyak hal yang menyakiti hati Allah, kemudian kita diperdamaikan dengan kuasa-Nya. Karena melalui kematian Kristus, kita semua menerima keselamatan itu. Dan disebutkan dalam bacaan kita pada hari ini, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian-Nya. Sehingga kita diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mengajak kepada kita sekalian untuk mengingat kembali bagaimana peristiwa kematian Kristus yang kemudian membawa kita kepada keselamatan. Disebutkan dalam bacaan kita pada hari ini, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Secara manusiawi, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mau mengutamakan ego kita, siapa yang mau rela mengorbankan sesuatu yang berharga bagi dirinya untuk orang yang dikatakan adalah seteru kita atau musuh kita? Jangankan memberikan sesuatu yang berharga, banyak orang kemudian tidak peduli dengan seterunya. Dia tidak peduli dengan orang yang pernah menyakiti hatinya, melukai dia, atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak dia suka. Tidak ada Bapak Ibu yang terkasih yang kemudian ikhlas sepenuh hati memberikan atau memberikan pertolongan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Kalaupun ada dalam kehidupan kita, berbahagialah untuk orang yang benar-benar bisa melakukannya. Tetapi dalam kehidupan manusia itu jarang untuk ditemukan. Susah untuk kemudian kita bisa membuka hati untuk bisa menerima keberadaan orang yang pernah melakukan hal yang menyakiti hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih, kita melihat bahwa apa yang Allah perbuat tidak sama dengan cara pandang atau cara pikir kita manusia. Sebab apa?
Sebab Allah memperdamaikan manusia dengan caranya yang luar biasa, tentunya pada saat kita masih dalam keadaan berdosa. Ketika Yesus mengalami proses penyaliban pun, kita melihat di dalam bacaan Alkitab bahwa banyak manusia yang kemudian, banyak orang yang menyaksikan peristiwa kematian Yesus, menghujat dia, mengolok-olok dia, merendahkan dia. Bahkan para murid sendiri secara khusus dalam bacaan Alkitab ditemukan, ya, dalam hal ini Yudas Iskariot dan juga Simon Petrus, bagaimana mereka melakukan hal yang sebenarnya kalau orang secara emosional dia sudah dekat dengan orang lain, lalu kemudian melakukan pengkhianatan seperti yang dilakukan oleh Yudas dan juga Petrus, itu adalah hal yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu terkasih. Justru orang yang paling dekat dengan Yesus kemudian, ya, dalam pelayanannya bersama dengan Yesus, kemudian mereka lah yang melakukan pengkhianatan terlebih dahulu. Hal ini sangat menyakitkan. Tetapi bagi orang-orang yang demikianlah, orang yang menghujat Yesus, orang yang mengkhianati Yesus, bagi mereka lah Yesus kemudian memberikan dirinya untuk disalibkan sehingga manusia diselamatkan oleh Allah, dibenarkan, diperdamaikan. Itu adalah inisiatif Allah yang patut disyukuri sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui kitab Roma, bacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus mengajak setiap orang Kristen untuk bisa menyadari bahwa kehidupannya bisa ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada manusia. Yesus dalam hal ini melalui kematiannya memberikan pengharapan kepada manusia untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah, pengharapan yang diberikan kepada manusia untuk memampukan setiap orang yang percaya kepadanya menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Tentunya semangat untuk apa? Semangat untuk tetap terus mengasihi, semangat untuk tetap terus menjadi berkat, semangat untuk tetap setia dan percaya kepada pertolongan Allah, baik dalam pergumulan maupun dalam keadaan yang tidak bergumul sekalipun. Percaya dalam hal ini, percaya kepada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, yakni pengharapan tentang keselamatan, bukan hanya sekedar pengharapan yang hanya angan-angan saja, ya. Tetapi pengharapan di dalam Kristus adalah ya dan amin, sehingga kita semua yang sudah diperdamaikan oleh Allah punya jaminan keselamatan yang pasti. Sehingga dalam kehidupan ini kita menjalaninya dengan penuh semangat dan penuh pengharapan bahwa dalam segala hal yang kita lakukan dalam dunia ini kemudian akan menerima sesuatu yang baik daripada Allah. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah untuk kita senantiasa taat dan setia melakukan segala kehendak Allah, karena Tuhan sendiri sudah berinisiatif untuk memperdamaikan kita dengan Dia. Yang sebelumnya manusia yang berdosa, terpisah jauh daripada Allah. Tetapi kemudian dalam keberdosaan kita Allah datang merendahkan dirinya dan menyelamatkan kita, sehingga dikatakan dalam ayatnya yang ke-11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sehingga adalah suatu hal yang istimewa, adalah suatu sukacita bagi kita yang percaya kepada Kristus, dikatakan bermegah atas keselamatan yang sudah kita terima, untuk kita bisa menjadi berkat, bahkan menjadi pembawa damai
dalam kehidupan kita juga bersama dengan orang lain. Sehingga Bapak Ibu terkasih, kalau sampai pada saat ini kita masih ada dalam kondisi yang sama, maksudnya adalah dalam kondisi kita masih tetap mengeluh dengan keberadaan kita, mengeluh dengan pekerjaan kita, lalu kemudian dalam hati kita masih ada akar pahit, kebencian kepada orang lain, atau masih ada rasa iri hati, sakit hati, mari kita tinggalkan itu jauh-jauh. Karena Yesus sudah menyerahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, dan kebangkitannya menyempurnakan karya penyelamatan itu untuk kita bisa kembali melihat kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa melalui pengorbanannya kita diampuni. Sehingga karena Allah sudah mengampuni kita, maka kita pun belajar untuk berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri itu adalah hal yang penting. Mulai untuk bisa memperbaiki diri sendiri, ya, dengan membangun hubungan yang baik dengan Allah. Setia merenungkan firman Tuhan, setia untuk berdoa, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita pun kita mencerminkan orang-orang yang sudah menerima keselamatan dan diperdamaikan dengan Allah. Kita bisa hidup berdamai dengan semua orang. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita perlu sadar bahwa peranan yang dilakukan bukan saja percaya dan mengaku, tetapi lebih daripada itu, yakni bersaksi melalui tindakan dan perhatian yang nyata kepada sesama sebagai wujud kita mengasihi Allah yang sudah rela mengorbankan dirinya untuk kita semua. Jadilah berkat Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadilah manusia yang sempurna, manusia yang seutuhnya menyadari bahwa Allah sudah mengasihi kita, maka kita pun harus menyatakan kasih itu kepada orang lain. Dan biarlah masa Paskah ini membuat kita betul-betul kembali menghayati tentang kasih Allah untuk kita bisa mengasihi orang lain. Teruslah menjadi berkat, teruslah menjadi sumber sukacita bagi orang lain, dan biarlah nama Tuhan boleh senantiasa dipuji dan dipermuliakan setiap hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada saat ini dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392. Kidung Jemaat 392, kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 392 baitnya yang ketiga, kita nyanyikan bersama-sama. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa, Melalui kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan, melalui firman yang sudah kami dengarkan, kami memperoleh suatu pemahaman yang baik bahwa melalui kematian pengorbanan-Mu di kayu salib, bahwa melalui kebangkitan-Mu menyempurnakan karya penyelamatan Allah bagi kami semua orang yang berdosa. Engkau telah memperdamaikan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Anugerah keselamatan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami
memampukan kami melalui kekuatan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, untuk kami bisa menjadi alat pembawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kami hadir dan berada. Ampunilah kami Tuhan ketika seringkali kami menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan dengan tetap hidup dalam keberdosaan. Kami tetap menyakiti hati Tuhan, tetapi biarlah dalam firman yang sudah kami dengar bersama pada saat ini memperbaharui akan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk bisa menjadi alat damai sejahtera Tuhan, menyadari dengan penuh bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami dan kami harus bersyukur, bermegah, memuliakan kebesaran nama Tuhan atas segala kasih kebaikan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sungguh amat baik. Engkau sangat mengasihi kami. Kami tidak dapat membalasnya, tetapi kami berusaha untuk tetap melakukan ketetapan dan kehendak Tuhan, sehingga melalui kehidupan rumah tangga keluarga kami banyak orang diselamatkan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan rumah tangga kami dalam segala yang kami doakan, pergumulan hidup kami di tengah-tengah pekerjaan, usaha, pendidikan, masa depan anak-anak kami. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, kami mohon pemulihan yang sejati boleh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga sempurnalah kehidupan kami dalam sukacita, karya kesembuhan, penyelamatan yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga setiap hari kami selalu memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, untuk kami bisa dimampukan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Persekutuan Jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Gibeon Rumbai dalam segala pelayanannya di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan berkatilah, Tuhan sempurnakanlah, berkatilah hamba-hamba-Mu yang boleh tetap dengan sukacita dan kesungguhan hati melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap kami, sehingga dimanapun kami hadir dan berada, kami dimampukan untuk selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.